karena dalam teori psikologi politik, salah satu sumber stres di masyarakat itu adalah politik. Kebijakan politik. Sama kayak saya ke Sumbar gitu kan, presiden datang jam 4, berangkat dari Sumbar jam 4, saya pesawat jam 6. Di pesawat pejabat semua isinya, balik lagi mereka. Nggak stay di situ juga gitu. Jadi menurut saya, kalau situasi begini, udah satu komando. Yang lain tuh silent aja, kerja aja. Pertanyaannya komandonya siapa? Siapa yang harus memimpin? Ya presiden langsung, presiden. Ini penting, presiden langsung, makanya perlu berkantor di situ. Jadi saya kan nulis ya, tulisan judul tentang kepemimpinan di era digital ya, dan kepemimpinan di situasi darurat. Memang pemimpin itu sekarang harus megang HP, nggak bisa. Kalau megang HP, itu kan istilahnya dia tidak mudah dibohongi, tidak mudah dikibuli, tidak mudah diprovokasi oleh orang yang membisi. Tapi dia bisa lihat langsung, kan ini di sini ramai nih, viral nih gitu kan. Poin aja. Halo Sobat Sindo. Ketika bencana datang, kita tidak hanya bicara soal infrastruktur yang rusak atau rumah yang tertimbun lumpur. Tapi kita juga harus bicara mengenai jiwa yang retak. Kita lihat para korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mereka itu hidup dalam survival mode. Tidak hanya merasa aneh kalau kita melihat ada beberapa yang akhirnya mengalami depresi. Bisakah pemulihan ini kita lakukan atau jangan-jangan butuh waktu yang cukup panjang? To the point aja. Kita berbincang dengan seorang psikolog, Dr. Muhammad Iqbal. Bang Iqbal, terima kasih telah hadir di To the Point. Bang Iqbal kemarin sempat memantau ke Aceh ya, melihat kondisi di Aceh. Mungkin bisa Abang ceritakan dulu. Iya, saya sudah datang ke 3 wilayah yang saya punya sejarah khusus di 3 wilayah ini ya. Memang makanya saya sangat emosional sekali bicara tentang bencana di Sumatera ini. Saya lahir di Medan, besar di Medan, pernah sekolah di Aceh sebentar, dan orang tua saya dari Sumatera Barat. Dan saya sempat nyalon wali kota Padang kemarin. Oke. Jadi ini membuat emosional ketika melihat bencana ini. Dan memang yang namanya bencana, kalau di Sumatera itu memang kalau bukan hanya banjir, tapi juga ada longsornya. Sehingga akibatnya banyak rumah yang hilang. Ya. Jadi bukan hanya banjir, tapi banjir dan longsor. Ditambah lagi Sumatera Barat juga ada ancaman erupsi Gunung Merapi juga. Betul. Jadi ini komplit saya kira. Jadi kondisinya memang bagi mereka yang punya uang, mungkin mereka bisa ngungsi. Kayak orang Aceh Tamiang mungkin dia punya uang, dia pergi ke Medan atau ke Banda Aceh. Atau ke Langsa lah, lebih agak stabil. Tapi bagi mereka yang nggak punya uang, ini yang paling berat kondisinya Bang di sana. Jadi mereka ya yang pekerjaannya hilang ya. Kalau dia dulu awalnya ngojek atau tukang becak, becaknya hilang. Kalau dia kayak saya di Langkat itu ketemu peternak, 60 ekor kambingnya hilang. Atau ada yang dia peternak susu kambing gitu ya. Dia seperti kehilangan anak yang dia biasa perah tiap hari gitu ya. Jadi kalau kita mendengar kisah-kisah ini memang ini memerlukan bukan hanya sembako, tapi memerlukan dukungan profesional untuk bisa mereka bangkit dan pulih. Nah, dukungan profesional untuk mereka bangkit dan pulih. Kalau dalam kondisi sekarang yang ya kita lihat ada beberapa daerah yang menyatakan tanggap daruratnya diperpanjang. Ya. Tentu saja mereka masih hidup dalam kondisi survival mode. Betul. Nah, ini kan ada rasa secara psikologis, rasa ketakutan, rasa ketidaknyamanan. Bahkan dengan kondisi rumah yang belum selesai diperbaiki, masih banyak lumpur, lereng bukit pun masih banyak gundul gitu ya, yang bekas longsor. Tentu saja begitu ada hujan sedikit saja kan ada rasa ketakutan. Betul, itu makanya mereka-mereka yang sudah mengalami ini akan mengalami apa yang disebut dengan post traumatic syndrome disorder. Bisa lebih sebulan ya, bisa dengan sulit tidur, mereka sulit konsentrasi, kehilangan mood ya, kehilangan nafsu makan atau juga kehilangan konsentrasi. Yang ini juga tentu saja tergantung resilience setiap orang. Ada orang yang kuat dia, ya apalagi masyarakat Aceh dia pernah kena tsunami. Tapi dulu itu yang kena banyak masyarakat pinggir pantai. Masyarakat gunung belum kena waktu itu. Nah sekarang gunung yang kena. Ya.
Jadi ini memang memerlukan kerja keras dari semua pihak ya. Saya melihat di sini pemerintah, saya lihat di lapangan banyak ya, TNI Polri khususnya yang mereka berhari-hari mungkin nggak ketemu keluarga juga ya. Relawan juga banyak ya. Mereka juga berkorban, bertaruh nyawa, meninggalkan pekerjaan, mungkin meninggalkan kesibukannya, profesinya, dan masyarakat umum juga banyak yang dia mungkin berada di sekitar situ. Dan ini memang memerlukan kerjasama, kolaborasi. Karena lagi-lagi kita lihat sekarang memang netizen ini nggak bisa dihalangi karena mereka punya channel sendiri. Jadi apa-apa yang di lapangan ya memang benar adanya, tetapi juga ada juga banyak yang positif, yang banyak dilakukan oleh semua relawan, pemerintah, termasuk juga para organisasi sosial kemasyarakatan. Bang, itu kan banyak orang bilang pemerintah lambat dalam penanganan awal ketika bencana itu terjadi. Nah, waktu Bang Iqbal ke sana, itu memang ada faktanya seperti itu atau gimana? Ya, kalau saya lihat di Sumbar, ya memang itu cepat. Ya, Sumbar itu tergolong cepat karena sinyalnya nggak hilang, listriknya nggak mati dia. Dan wilayah yang terkena juga dekat dari akses bandara ya. Kayak Padang Pariaman, Agam, itu jaraknya 1-2 jam aja tuh. Kota Padang, ya, Solo, ya. Kemudian kalau Sumatera Utara itu yang berat tuh di Sibolga, ya. Sampai kan wali kotanya hilang beberapa hari. Artinya terjadi kekosongan pemimpin di situ. Ya. Kemudian di Aceh juga akses yang putus, jembatan-jembatan putus. Ya, makanya saya lihat setiap daerah tuh beda-beda. Memang pemicunya saya lihat statement. Nah, ini penting ini, statement kepala BNPB waktu itu yang mengatakan bahwa hanya ramai di media sosial. Hanya diramai di media sosial dan dia sudah minta maaf ya. Jadi memang kalau dalam dunia sosial ini atau media sosial ada pepatahnya, tak ada asap kalau tak ada api, itu aja. Jadi ya itu harus dievaluasi juga. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau pemerintah lambat, tapi ada statement yang membuat orang akhirnya ngecek langsung gitu. Akhirnya berteriak gitu. Seandainya nggak ada statement itu, saya kira juga tidak sekeras itu reaksi netizen. Karena ketika tsunami, kayaknya hampir semua orang itu, baik relawan, masyarakat, semua tuh jadi satu untuk membantu. Kalau ini kayak ada perlawanan gitu. Ya itu tadi, karena ada denial di awal tadi, di awal aja. Tapi sekarang saya kira saya sudah melihat langsung ketika ke Tamiang ya. Memang TNI Polri khususnya, karena kan saya lihat mobil polisi aja tuh udah kebalik-balik tuh, udah di depan Polres tuh udah berserakan, udah nggak tahu lagi, petugas udah nggak ada gitu ya. Dan memang sudah lihat BKU dari TNI ya, teman-teman Zeni ya, yang sudah terlihat juga BNPB sudah masuk, tetapi lagi-lagi memang saya melihat yang diinginkan masyarakat kan tadi, yang digerakkan tuh harus ditampilkan. Ya. Misalnya apel siaga ya, bencana ya, lalu dilepas, itu masyarakat pengen ada itu tuh supaya ini benar-benar cepat gitu ya. Walaupun sebenarnya ya itu kan tergantung media masing-masing. Memang kalau saya lihat, kalau kita boleh kasih masukan, memang humas media pemerintah itu followernya nggak banyak. Nah, ini mungkin perlu dilatih lah gimana caranya supaya view-nya tinggi gitu ya. Dan membangun narasinya juga. Membangun narasinya bagus. Ini kan masukan buat dari kita supaya juga nggak kalah juga sama netizen. Cuman memang lagi-lagi kita nggak bisa menghalangi juga netizen yang datang menyampaikan fakta gitu. Dan itu juga seperti pemerintah kan mengatakan ya mana ditunjukkan ini di sini, di sini. Ya, tetapi lagi-lagi ini memang menurut saya ini masalah komunikasi aja, Bang. Kalau misalnya Pak Teddy bisa ngajak ngopi-ngopi relawan, enak juga itu kan. Panggil Irwandi, panggil Denny Sulaiman yang sudah lapangan, Hari Untung. Ayo Bang, kita ngopi bareng-bareng nih hari apa masukan. Dan enak bisa tuh mengumpulkan informasi apa yang fakta-fakta yang terjadi ditemukan oleh relawan ini. Betul. Ini kan karena kurang ngopi aja istilahnya. Kurang ngopi. Kurang ngopi ya. Kalau ngopi-ngopi enak. Karena saya sendiri sebagai influencer juga melihat memang dahsyat. Kalau kita punya konten itu dahsyat. Kita seperti punya channel sendiri. Ya. Saya punya follower Instagram 200.000 misalnya kan. Itu saya merasa ya memang ada terjadi star syndrome juga kadang-kadang gitu kan. Wah, saya punya TV sendiri nih gitu kan. Tapi lagi-lagi sesungguhnya itu semu juga gitu loh. Kalau kita tidak menarasikannya itu tidak sesuai fakta atau provokatif. Nah, itu juga
sangat mudah tuh star syndrome tadi ya. Ya. Wah, ini dia merasa 1 juta follower nih. Kan udah banyak kasus juga. Ternyata ada beberapa orang yang followernya tinggi juga kerjanya meras orang juga, ada juga. Betul. Gitu Ya, ya. ya, ya. Jadi memang ini dunia baru di netizen kita. Bagaimana viral, punya follower, bisa berbisnis dengan yang dia punya, tetapi lagi-lagi tidak ada sertifikasi. Kalau wartawan kan ada sertifikasi, gimana memberitakan berita, gimana cara menyampaikan narasi. Sekarang emak-emak tuh follower aja, viral aja kan. Ada artis yang menghina, orang Aceh itu nggak berterima kasih gitu kan. Itu kan jadi rame lagi tuh. Iya, betul. Jadi seolah-olah nih kayak dibenturkan lagi nih. Harusnya nggak ada, yang ibaratnya ada yang nyerang, yang satu udah ngademin lah. Ya, jangan ditambah lagi narasi saling serang. Akhirnya kan jadi bendera Aceh Merdeka jadi berkibar lagi jadinya kan. Jadi ngeri juga kita gitu loh. Apakah karena kondisi psikologis korban bencana ini yang mereka depresi, ketakutan, kemudian ada hal-hal yang memicu itu jadi akhirnya gampang panas, gampang emosian gitu Bang Iya, Iqbal? mungkin kalau penyintas bencananya mungkin tidak, karena mereka nggak punya sinyal sana. Harus pakai Starlink dulu. Kalau Starlink pun lama kan. Tapi mungkin netizen yang melihat, yang datang, yang hadir ya. Karena memang saya melihat statement ini, lagi-lagi statement ini, yang beberapa orang yang mengambil momen untuk mencari popularitas gitu ya. Itu harusnya nggak terjadi. Jadi saya melihat memang ini adalah pelajaran penting dalam komunikasi politik. Bagaimana saling memperbaiki diri, ya netizen juga harus ada edukasinya gimana cara menyampaikan berita, para influencer juga, tapi pemerintah juga harus bisa mengevaluasi diri. Bagaimana tim medianya kenapa kalah sama influencer gitu kan? Harusnya coba bisa bersatu, kolaborasi ya, karena memang nggak semua influencer itu sebenarnya nggak suka pemerintah gitu. Ya, nggak semuanya juga. Tergantung isu aja gitu. Atau jangan-jangan karena jadi pembedanya dengan 2004 pada saat terjadinya tsunami, media sosial belum semasif sekarang. Iya, akhirnya kan orang ke sana banding-bandingkan. Oh, dulu Pak SBY stay di situ gitu kan. Dulu ada Pak JK yang menjadi komandonya. komando bencana gitu. Kalau saya menduga gini Bang ya, ini kita secara administrasi pemerintahan ya, karena mantan calon wali kota itu tahu dikit-dikit lah, belajar lah. Kan kejadiannya akhir tahun. Itu anggaran udah nggak ada tuh, nggak ada belanja lagi udah, mungkin udah dipotong, udah dibalikin segala macam ya kan, kejadian. Sehingga beberapa aparatur kita di bawah nggak punya cash money, fresh money-nya nggak ada. Nah, di situ mungkin banyak terjadi kebingungan ya. Sementara kebutuhan tinggi, ya kan. Sementara kan pemerintah prosedur dulu. Iya, nggak bisa sembarangan. Iya, Sumatera Barat aja mau minta balikin TKD-nya surat dulu, Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan balas lagi, panjang itu kan, menyuratnya itu kan. Sementara mau email, listriknya mati, internetnya nggak ada. Mau minta bantuan buat surat dulu. Pada sementara para influencer langsung, ya kan, hai guys, saya hari ini akan ke Padang, bagi yang donasi DM saya. Cepat. Ya kan, dan itu luar biasa pertolongannya. Jadi kalau saya mengulas ya tadi ada pula statement Pak Menteri, wah ini akan dipidana nanti, bahaya, jadi udah rusuh lagi. Maksud saya jangan, udahlah biar aja dulu, ini kan kondisi darurat. Jadi dalam teori psikologi, kalau situasinya darurat, orang marah itu situasi normal namanya. Yang nggak normal kalau orang diam-diam aja. Ini normal situation. Jadi masyarakat marah ketika situasi darurat tuh normal. Normal, itu perilaku normal. Nggak usah ditimpalin lagi, itu normal. Ya, yang nggak normal kalau orang diam aja, banyak yang mati, 1000-an diam aja, itu nggak normal. Ini normal. Kalau pemerintah marah dianggap nggak kerja, normal nggak? Ya, itu kan karena ada aksi dan reaksi tadi. Ada statement yang dianggap itu blunder banget gitu lah. Blunder banget. Ya, makanya kalau kita lihat komen-komen kan 90% negatif lah. Ya, artinya kan itu rasional gitu loh. Itu orang-orang rasional. Kalau satu hari pemerintah punya prestasi, pasti dipuji juga ya. Dulu kan Indonesia Malaysia rame kan. Wah, Malaysia maling segala macam. Sekarang begitu ada bantuan Malaysia didukung. Jadi jangan dianggap semua juga ini bagian dari pembenci gitu loh. Saya sendiri kan pendukung pemerintah juga partainya kan, politisi. Kita dukung pemerintah. Sebelum kita masuk ke psikologi korban ya. Kenapa pemerintah tidak belajar, misalnya gini, misalnya Pak Prabowo mau ke Aceh Tamiang, atau mau ke Sumatera Barat, ke tempat bencana. Kan
tiba-tiba listrik disiapin, Iya. tenda bertebaran. Nah, masyarakat yang ada di situ, influencer atau siapapun, kan ada di situ udah lama. Iya. Jadi ketika dia loh, kok Iya. tiba-tiba ada tenda? Iya. Loh, kok tiba-tiba listrik nyala? Iya. Disiapin. Iya. Padahal berhari-hari nggak ada. Iya, iya. Oh, ternyata Pak Prabowo Mau datang. Iya. mau datang besok. Kemudian mereka bikin konten lah. Iya. Makinlah mereka teman-teman di dusun itu makin begini Iya. amat sih gitu. Iya. Asal Pak Prabowo seneng, bukannya Iya. ngurusin pengungsi. Tapi kan gitu. itu sebenarnya dari segi politik itu perilaku normal. Kalau nggak normal itu kalau presiden datang nggak ada pergerakan itu, itu normal. Ya memang begitulah aparatur kan. Dia ingin Pak Presidennya seneng gitu kan. Akhirnya dibuatlah segala macam. Tapi kan harusnya berkesinambungan. Jangan Pak Presiden pergi Berubah juga lagi tendanya. Iya, situasinya, berubah lagi. kembali ke asal. dicabutin lagi tuh bantuan kan Iya. gitu. Itu normal. Ya sama kayak saya ke Sumbar gitu kan, presiden datang jam 4, berangkat dari Sumbar jam 4, saya pesawat jam 6. Di pesawat pejabat semua isinya, balik lagi mereka. Nggak stay di situ juga gitu loh. Oh. Ya, mereka ingin ketika presiden hadir kan pengen kami terlibat. BUMN ini hadir, direktur bank ini hadir, semua hadir. Kan di absen kan. Ya. Ya, tapi kan tadi yang kita ingin adalah bagaimana komando penanganan ini kan jelas. Makanya penting banget saya buat konten waktu itu Pak Presiden berkantor di situ dan ada semalam di Banda Aceh, kita apresiasi itu bagus tuh ya. Di Sumbar juga semalam. Iya, karena apa? Karena pemerintah daerah kan tadi udah banyak angkat tangan. Udah banyak angkat tangan. Maka ada beberapa isu yang sensitif tadi kan, statement medsos doang yang rame, kenyataannya enggak. Ancaman pidana bagi donasi. Si paling Aceh. Si paling Aceh, kemudian apa namanya? Kayu nggak boleh dipakai sembarangan, kan. terus diizin. Ini kan yang harus dikendalikan Pak Presiden harusnya, ya. Karena saya ini kan diberi Pak Prabowo ya 2019 ya, walaupun 2024 saya berbeda, tapi kita melihat memang yang terjadi sekarang yang perlu dievaluasi adalah bagaimana membangun narasi kebersamaan. Kita sudah berusaha mengajak, ayolah kita bareng-bareng ya, jangan saling menyerang, jangan saling, ini udah bagus. Tapi tadi lagi-lagi perlu komando, ini dia perlu semacam ya fungsi lah. Pemerintah punya Komdigi kan, komunikasi dan informasi digital ya kan, harusnya muncul juga itu Komdigi ini untuk menjadi semacam komunikator yang baik ya. Ada jubir istana, ada apa namanya Badan Komunikasi Pemerintah, ada banyak lah. Ada KSP juga. KSP ya dan lain-lain. Ini perlu dimaksimalkan. Tapi mungkin semuanya ada di Pak Prabowo ya. Makanya kita melihat ke depan mungkin masukan buat pemerintah adalah ini penting membangun narasi yang positif ya, untuk merangkul semua pihak lah. Ya, jadi yang dibangun itu tidak hanya sekedar infrastruktur dan rumah warga yang tertimbun lumpur. Iya, betul. Narasi yang positif juga penting. Narasi. Ya memang benar kayak Pak Tito bilang kan, Malaysia cuma 1 miliar katanya. Kan kami itu kan sensitif. Ya, kan? ya. Padahal yang nyumbang itu kan baru warga negara Aceh yang di sana. Iya, iya. Belum pemerintah. Belum pemerintahnya. Iya, jadi kan jadi mengadu bahaya juga nih. Dan sampai wakil menterinya ya, wakil Iya. menterinya sampai bilang Mantan menteri. Iya, mantan menteri bilang belajar adab. Itu kan kita. Iya, padahal itu mantan menteri senior dan itu keturunan Indonesia juga itu. Rais Yatim. Jadi memang ini contoh. Jadi menurut saya kalau situasi begini, udah satu komando. Yang lain tuh silent aja, kerja Nah, aja. pertanyaannya komandonya siapa? Siapa yang harus presiden. Iya presiden langsung, presiden. Ini penting, presiden langsung. Makanya perlu berkantor di situ supaya jelas arahnya. Karena kan tadi saya melihat Pak Prabowo ini kan memang punya kemampuan pengalaman tempur. Itu dari segi resilien dia tinggi lah. Bisnis juga tahu, ya, dia punya koneksi yang banyak, ya, sahabat yang banyak. Tapi tadi lagi-lagi kalau komunikatornya jelek, ini yang jadi masalah. Komunikator ini kan kayak semacam apa ya? Sambungannya nih, channelnya nih. Kita punya acara bagus, tapi desainnya jelek, itu jelek juga. Yeah. Nah, ini penting. Jadi saya melihat dalam situasi ini, ayo kita bersatu, kita bantu, saling membahu, ya. Kita support pemerintah karena pemerintah adalah yang punya legitimasi, ya. Tetapi jangan juga lupakan peran-peran para masyarakat, ormas banyak. Saya waktu ke Tambiang itu Bang, pulang kita jam-jam 11 lah, itu hari Minggu.
kalau nggak salah minggu ya, itu banyak truk-truk masuk tuh, bantuan tuh dari lembaga zakat, itu berkilo-kilometer masuk itu. Cuman saya melihat nggak ada yang ngatur, ini masuk barang kemana? Banyak yang nunggu di pinggir jalan, akhirnya yang di dalam-dalam nggak dapat. Memang pemerintahan Aceh Tamiang belum berjalan, nggak ada. Ya mereka selamatin diri masing-masing semua gitu. Nah itu harus ada yang ngambil alih tuh. Harusnya kan BNPB ya. Iya, harusnya BNPB. Ketika masuk, oke, Pak, masuk ke desa ini masih kosong nih. Iya, cuman karena gara-gara statement awal itu, jadi dia nggak percaya diri tuh setelah itu. Nggak percaya diri, orang nggak percaya juga akhirnya. Iya. Itu. Ada tantangan. Banyak yang mendorong, tadi Bang Iqbal juga menyampaikan, Presiden pun sebagai komando juga harus berkantor di sana. Iya. Kalau kita bandingkan, kembali kita membandingkan pada saat tsunami Aceh 2004. Iya. Itu kan hanya satu provinsi. Iya. Jadi Pak Presiden SBY pada saat itu berkantor di Aceh, Iya. ya itu hal yang wajar, hanya satu provinsi. Ini kan 3 provinsi Betul. yang terdampak. Betul. Bagaimana mengaturnya supaya tidak memunculkan iri-iri bagi daerah makanya, lain? Itu dari Persek ngiri lagi. Iya. Pertanyaannya kan gitu, apakah Pak Presiden tadi informasinya, ini penting nih, Pak Presiden harus baca media sosial, dia harus nonton podcast kayak gini nih, supaya juga, ada pengkayaan lah, begini. Jadi nggak semua orang yang buat konten itu menyerang sebenarnya. Ini kan jadi persepsi, jadi kayak adu domba jadinya kan. Banyak juga yang positif. Kalau yang kita kerja bagus benar. Memang benar faktanya TNI di lapangan luar biasa. Angkut mereka, cari mayat segala macam. Ya kan. Tetapi tadi lagi-lagi ini mereka perlu berkolaborasi juga influencer juga. Jadi ajak aja influencer, ayo dek kita bareng-bareng nih. Bantu nih sekali naikin beritanya nggak masalah juga. Iya. Ya, itu penting juga. Atau media nasional ya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan kan memang fakta. Visual itu fakta, nggak bisa dibohongin. Ya. Tapi apa yang disampaikan oleh pemerintah, misal dari Kasat, Jenderal Maruli yang menyebut bahwa TNI juga sudah bekerja di lapangan, itu kan juga sebuah fakta juga, Bang. Betul. Tapi yang respon diterima oleh publik menjadi berbeda. Loh, itu kan bukannya tugasnya kalian, kan gitu. Iya. Memang susah jadi pemerintah sekarang. Kita pun jadi presiden pusing dia. Cuman tadi masyarakat itu kan karena banyak blunder di awal aja. Iya, blunder di awal tuh ya. Ada yang ngangkat Itu karung beras lah, faktornya, apa ya. pokoknya itu banyak yang memanfaatkannya sebagai konten pencitraan. Itu yang jadi masalah itu. Iya. Sementara dia adalah pejabat pemerintah. Pemerintah. Gitu loh. Dia bilang datang sebagai pejabat pemerintah, tapi yang dibawa semua satu partai. Iya. Kan kita masalah kan nggak bodoh juga kan. Itu gitu. dia, itu masalahnya. Jadi saya melihat ya kita dukung lah pemerintah ini, ayo sama-sama ya, tapi perlu ngopi-ngopi memang. Jadi memang perlu ngopi-ngopi antara pemerintah dengan relawan yang sudah ada di Betul. lapangan. Bang, ini kan kalau main bola itu babak pertama start awalnya jelek nih. Benar. Jadi ketinggalan. Iya. Terus ada babak kedua. Ada babak Ada kedua. perubahan formasi, lu nggak boleh begini ya, lu nggak boleh. Iya, Nah, iya. ini kan nih start awalnya udah salah nih pemerintah nih. Blunder ngomongnya segala macam. Iya. Kemungkinan nggak ada babak kedua berikutnya. Jadi sekarang apa aja salah memang. Tapi itu normal. Lagi-lagi ini perilaku ini orang lagi stres Dalam semua. psikologi hal yang normal ya. Kita tadi kan banyak sekarang rame tentang banyak psikolog yang curhat bahwa sekarang banyak klien mereka yang datang itu stres karena mikirin negara. Itu benar, Bang? Iya, fakta. Teman saya juga ada Itu kan juga sempat viral ya. Iya, Ada iya. psikolog yang menerima pasien, Iya. ada orang yang Iya. konsultasi, stres Betul. mikirin negara. Itu memang fakta. Karena dalam teori psikologi politik, salah satu sumber stres di masyarakat itu adalah politik. Kebijakan politik, Perilaku elit. itu sumber stres. Ya, karena kan mereka punya kemanusiaan, apalagi yang kampung halamannya misalnya kan. Ya. Wah, apalagi yang mereka pernah tinggal di sana, punya keluarga di sana, hilang. Berhari-hari putus kontak. Nggak bisa berkomunikasi. Kemana lagi dia mau marah? Ya pasti dia marah ke pemerintah gitu loh. Dan itu jangan dianggap membenci pemerintah. Itu memang dalam teori psikologi krisis, setiap orang tuh punya siklus untuk menerima keadaan. Yang pertama denial. Nggak mungkin ini terjadi. Ya, denial, ya, reluctant dia. Yang kedua, dia mulai bergening gitu loh. Oke lah, bencana, tapi kalau bisa hidup nih, jangan sampai meninggal. Nanti ada fase-fase di mana mereka nanti marah, angry ya kan, marah. Siapa? Disalahin aja semuanya tuh.
si Anu salah, menteri salah, Apalagi presiden ngelihat salah. beritanya lambat gitu ya. Iya, sampai mereka menerima. Nah, untuk mempercepat proses itu perlu psikolog, perlu konselor, perlu orang-orang pekerja sosial untuk bisa mendengarkan mereka. Ini kan kemarahan netizen sama seperti kemarahan para penyintas bencana di pengungsian. Mau kemana lagi mereka cerita kalau bukan orang yang di depan mereka gitu lah. Ya. Karena faktor emosi Betul. mereka itu. Jadi please jangan dibawa ini ke ranah politik sebagai orang yang nggak suka A, si B, si C. Tapi ini adalah jadi ini dinamika kehidupan kita sebagai keluarga besar bangsa Indonesia. Presiden sebagai ayah, ya kan, sebagai orang tua, ya dia ngelihat anak-anaknya nih, wah ini ada anak muda, ini pintar potensial, ya semuanya dirangkul aja gitu loh. Karena kalau dia dijauhkan juga jadi nggak bagus. Mereka semakin besar, melebar kemana-mana. Justru sebagai ayah, Pak Presiden bisa mengapresiasi lah para relawan. Ya mungkin pidato terbaik itu saya kira adalah ketika Pak Presiden satu hari ada agenda, saya hari ini mengucapkan terima kasih kepada relawan yang sudah turun. Tanpa kalian mungkin ya udah susah, itu lebih baik itu. Saya yakin itu berubah 90 derajat. Kenapa kesannya presiden tuh sering terlambat mendapatkan informasi dan kalimat mengucapkan terima kasih kepada para relawan, influencer tuh malah nggak muncul. Ya, ini saya kira tim presiden perlu kita kasih masukan nih. Saya kira presiden itu kan orang yang dari segi karakter dan nasionalisme nggak diragukan lah. Kecintaannya kepada bangsa dan negara, kepada rakyat itu nggak diragukan lagi. Tinggal bagaimana lingkaran presiden ini harus mengangkat isu-isu kemanusiaan dalam pidato-pidato presiden. Belajar mengapresiasi, ya, memuji. Human touch-nya harus dapat. Human touch-nya harus dapat tuh. Perlu orang-orang yang ilmu sosial lah ya, yang paham tentang bagaimana menyentuh perasaan. Dulu Bang Iqbal juga nyusun pidato juga. Nyusun pidato soalnya, karena jadi jubir kan. Iya dulu. Mungkin bisa kita kontak ke Pak Prabowo ya. Biar pidatonya itu dapat gitu. Betul. Kan orang Indonesia ini bangsa yang beradab lah, sangat suka mengapresiasi. Termasuk mungkin kenapa kalau para menterinya sudah pernah ikut pelatihan apa istilahnya kemarin di Magelang tuh? Iya, pelatihan itulah ya. Perlu ada latihan komunikasi lah. Perlu latihan komunikasinya. Jadi saya kan nulis ya tulisan judul tentang kepemimpinan di era digital ya, dan kepemimpinan di situasi darurat. Memang pemimpin itu sekarang harus megang HP, nggak bisa. Memang ada pemimpin yang tidak megang HP, Bang? Bisa jadi, patut diduga. Dia bertanya tuh. Enggak, ini kan di zaman era sekarang. Oh iya. Masa ya apapun kan semua lewat HP. Iya. Bahkan kalaupun akan komunikasi, ingin bertemu gitu kan, saya ingin menyambangi, kan paling telepon. Betul. Gitu. Makanya kalau megang HP itu kan istilahnya dia tidak mudah dibohongi, tidak mudah dikibuli, tidak mudah diprovokasi oleh orang yang membisi. Tapi dia bisa lihat langsung kan, ini di sini rame nih, viral nih gitu kan. Jadi artinya begitu ada laporan, oh semuanya baik semua Pak. Iya. Semua sudah berjalan, infrastruktur sudah kita perbaiki, tor monitor lampu sudah nyala semua, tor monitor semua. Tapi karena presiden mungkin karena tidak pegang HP ini mungkin ya, bisa kita diduga. patut diduga karena akhirnya tidak melihat realnya. Itu di India itu. Di India ya. Di India mungkin kayak gitu. Tapi di Indonesia saya kira Pak Prabowo kan dia pernah cerita juga sering nonton YouTube malam-malam. Betul. Iya. Mungkin Pak Prabowo megang HP, cuman mungkin media sosial perlu megang sendiri juga nih, jangan pakai admin. Supaya bisa melihat langsung. Ya tapi mungkin bisa juga melalui Mas Didit, anak beliau kan juga megang HP. Iya. Mungkin bisa kasih masukan lah. Ya. Komunikasi politik. Ini soal komunikasi politik loh. Bukan komunikasi public speaking ya, udah bagus. Ini tentang komunikasi gimana caranya humanistik ya, merangkul ya, kemudian juga sensitif, melihat situasi. Ya, jangan bicara kebun sawit lagi dalam situasi ini. Ya, ini nanti dulu itu bagus memang dari sisi lain, dari segi energi ya. Tapi di situasi banjir ini nanti itu karena sensitif. Karena analisa pengamat banyak banjir itu karena kebun sawit kan, karena gitu. kebun sawit, sehingga yang memunculkan karena ingin bangun kebun sawit Papua, masyarakat Papua jadi khawatir akan merasakan seperti Sumatera. Kita nggak bisa pungkiri memang industri sawit itu luar biasa. Ya.
bisa industri energi baru terbarukan. Tapi dari Sumatera itu sudah menjadi contoh bahwa jangan terlalu banyak, harus seimbang antara sawit dan hutannya. Jangan sampai lahan hutan jadikan kebun sawit, gitu loh. Ini kan sensitivitas, ini soal sensitivitas. Ya, nanti bicaranya lain mungkin atau tidak perlu dipublish. Bang, kan kalau saya pernah ngobrol sama teman-teman yang menjadi tim presiden yang sebelum-sebelumnya, minimal kalaupun tidak baca, itu dia di-update yang lagi trending apa sih sekarang. Betul. Bahkan ada aplikasinya kok. Iya, ada aplikasinya. Jadi itu bisa dibaca semuanya. Sentimen positifnya apa, negatifnya. Itu aja didengerin. Betul. Saya aja mau buat konten, saya tracking dulu apa tren terbaru hari ini. Berita paling banyak. Kan Jadi bisa menyesuaikan sebenarnya. Betul. Para pemret pagi-pagi buka Twitter dulu kan apa nih hari ini. Kan ada big data. Ini perlu tuh aplikasi-aplikasi itu. Oh, ini sementara jangan ngomong ini Kita dulu. Kita perlu juga dapat itu karena begitu tim di lapangan ngasih kok nggak jauh dengan apa yang lagi tren. Nah, kalau kita nggak baca tren kan kita nggak tahu. Betul. Kita terima itu semua report yang Jadi dapet. Kan apalagi Gen Z ya. Ini juga mereka punya cara sendiri, cara komunikasinya itu. Gen Z itu polanya nggak suka yang birokrasi. Mereka to the point aja. Dan mereka sangat sensitif dengan isu lingkungan, sangat peduli ya. Iya benar. Nggak peduli. Jadi ini, marilah kita bangun bangsa ini ke depan sama-sama. Ya, saya itu kadang-kadang ketika menyampaikan tuh gimana ya, ingin mensupport, tapi kadang-kadang lagi-lagi ada aja yang buat statement blunder. Susah juga kita. Aduh blunder lagi. Nah, statement blunder itu kan ini yang menarik dari Bang Iqbal. Secara kalau komunikasi publik, oke. Banyaklah pejabat itu sudah matang lah dalam hal komunikasi publik. Tapi di dalam komunikasi politik masih banyak perlu perbaikan. Betul. Nah, ada yang mengatakan bencana yang terjadi di Sumatera ini, trauma psikologis yang dialami oleh para korban itu lebih berat ketimbang bencana-bencana yang lain. Bahkan membandingkan dengan tsunami. Betul. Apakah karena komunikasi politik yang buruk ini berdampak kepada trauma psikologis? Atau Bang Iqbal kan di lapangan nih, lihatnya kayak apa? Ya, memang kalau trauma psikologis itu kan memang mereka nggak baca media sosial. Orang yang di lapangan itu. Cuma mereka merasakan siapa yang datang duluan. Itu yang mereka ingat. Siapa yang datang duluan. Kayak di Langkat itu, ibu-ibu cerita, Pak, saya 3 hari di atap rumah. Baru datang Basarnas, baru datang BNPB 3 hari itu. Ya. Nah, ternyata kapalnya bocor, nggak bisa nyelamatin. Ternyata peralatan nggak siap. Nah, ini kan juga masukan nih bagi teman-teman Basarnas, BNPB ya. Ternyata mereka juga bisa jadi nggak punya operasional juga ya ketika ada bencana, ya nggak punya fresh money. Ya, ini sistem lah. Saya menduga ini sistem pemerintahan kita yang susah nih. Ketika ada bencana ngajuin laporan dulu, oke, dana cair, kapal rusak perbaiki dulu perahunya. Sementara relawan langsung bawa perahu jebret. Ya, itu makanya stigma image lamban itu harus dirubah. Kan lamban itu stigma, image. Kenapa ada yang cepat, ada yang lambat dibilang semuanya lambat kan gitu? Karena citra, tampilan gitu. Di Sumbar cepat mungkin, di Sumut dan Aceh mungkin agak lambat. Kalau saya melihatnya begitu. Kenapa? Karena aksesnya putus. Jadi masyarakat melihat lambat gitu loh. Karena ya, mau gimana mau cepat orang nggak bisa masuk kan gitu. Komunikasi juga nggak bisa kan? Iya. Jadi ketika akses putus dikatakan lambat, ya normal, itu statement normal, nggak usah apa kali kata orang Medan. Itu normal, ini normal yang namanya kita akses putus hujan lebat, gimana helikopter mau jalan gitu kan beresiko gitu. Cuman tadi lagi-lagi saya melihat ini semua masih bisa diperbaiki. Tadi kayak pertandingan bola ini udah ketinggalan nih. Udah ketinggalan kan? ya. Mungkin sekarang skornya 3-1 lah ya kan. Nanti bisa nggak untuk setidaknya? Ini kan fase pemulihan. Pasca tanggap darurat sudah selesai. Fase beberapa titik sudah selesai. Sudah selesai, betul. Nah, ini pemerintah sudah mulai bagus nih saya lihat bangun perumahan cepat. Ya. Jembatan pemilihan sementara, rumah hunian sementara ya. Sudah banyak pengusaha-pengusaha juga kerja sama pemerintah. Semoga tidak ada pemain yang blunder sehingga bunuh diri. Betul, jangan ada yang blunder lagi. Jadi bila perlu semua diinstruksikan Pak Presiden, semuanya satu komando. Tunjuk jubir satu, ya kan? Oke, jubir khusus bencana. Benar-benar. Karena bencana ini sensitif, ya. Jadi jangan terlalu sensitif juga gitu loh. Semua orang jadi sensitif ini.
Karena ini masalah sensitif gitu loh. Jadi sehingga merespon pun jangan juga sensitif. dengan narasi yang sensitif juga. Betul. Kayak Pak Kasat bilang kan ini kami udah kerja, ya kan? Kenapa tidak diapresiasi? Ya memang harusnya humasnya juga harus bekerja juga gitu loh, bawa tim humas juga gitu loh, supaya. Tapi hampir semua relawan yang pernah kita wawancara di sini itu mengakui kok bahwa TNI, Polri ada di lapangan dan banyak jumlahnya. Ada. Bantuan ada berlimpah. juga. Pemerintah hadir iya, cuman jawaban mereka cuma tidak ada leadership di sana. Iya, atau gini juga, saya mengikuti media sosial, melihat media sosial pemerintahan ya, baik TNI, Polri, ya kan. Saya lihat konten itu nggak naik view-nya. Gitu. Ternyata saya lihat dari segi editornya itu lemah. Tidak ada hook. Jadi kalau medsos itu beda dia. Iya, betul. Nggak ada hook. Ya kan. Kemudian diawali Assalamualaikum hari ini. Pidato dulu. Itu langsung di skip orang. Harusnya kami hadir di Aceh Tamiang 10.000 orang hari ini berangkat dengan kapal laut. Oh itu pasti tinggi view-nya. Sebelum muncul statement itu tampilkan hukumnya dulu. bahwa apa yang mereka ini kan lakukan soal gitu ya. Skill ya kan, skill ini perlu dievaluasi juga. Namanya masih humas kan, hubungan masyarakat. Ya. Bahkan ada yang masih namanya nama-nama zaman dulu. Harusnya bidang komunikasi digital gitu kan. Pokoknya komunikatif. Nah, saya melihat kalau di pemerintahan itu media sosialnya belum dikelola dengan baik. Tidak update, tidak konsisten kontennya, terus belum mengetahui ilmu algoritma, terus alatnya buruk, ya kan. Jadi banyak masalah lah di humas kita ini, humas pemerintahan. Oke. Bang, ini kita kembali ke pengungsi Bang Ika ya. Pengungsi. Nah kalau Bang Iqbal lihat ketika di sana, seberapa kuat sih pengungsi menghadapi situasi yang seperti sekarang dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu selain ngasih bantuan segala macam. Ya sekarang saya lihat kalau sudah hampir 1 bulan memang pasti kesehatan yang paling memprihatinkan yang harus diperhatikan ya. Karena saya datang kemarin ke rumah sakit Langsa itu banyak menampung korban dari Tamiang kan. 80% alatnya rusak. Dia bilang ya memang kami sudah sering Zoom sama Pak Menteri, cuman bantuan belum datang juga katanya, baru genset ya kan, mereka butuhnya banyak. Saya tadi menduga ini masalah fresh money-nya nggak ada ini. Masalahnya itu. Mungkin instruksi udah ada dari Pak Presiden jalan, dari Pak Menteri jalan, di keuangan kan. Ini susah. Untuk memberikan alat-alat kesehatan kan yang baru. Pemerintah perlu pengadaan dulu. Nanti masalah korupsi lagi kan kalau nggak ada pengadaan. Tiba-tiba penunjukan langsung. Nah itu saya kira miliaran. Saya kira itu yang menjadi sumber kenapa dianggap lambat tadi. Karena birokrasi kan kita tahu dan aparatur kan nggak mau juga nanti setelah bencana kelar, situasi normal. Iya, jadi masalah. Kejaksaan. Kayak COVID kan banyak juga yang ditangkap kan. Betul. Nah ini juga, jadi memang lambat itu juga bukan karena pemerintahnya, bisa jadi sistemnya. Ya ini pemerintahan kan. Kita kalau ngadain misalnya miliaran, nggak mungkin PL, harus ada tender itu kan situasi bencana tender lagi. Bisa 6 bulan. Ya susah. Nah, makanya mungkin pola pemerintahan itu di situasi darurat tuh harus ada peraturan pemerintah yang melindungi lah para aparatur sehingga aparatur juga berani bekerja kan. Itu itu penting saya kira. Peraturan pemerintah untuk mengeluarkan dana di saat bencana. Itu penting. Sama halnya seperti pada saat COVID. Iya. Presiden Jokowi sempat menerbitkan dengan nilai-nilai tertentu tanpa harus melewati audit. Betul. Itu perlu kekuatan politik. Sehingga udah gas masalah genset kirim, masalah MRI kirim gitu kan. Tapi tadi masalah di Aceh itu listrik. Itu yang masalahnya. Kalau listrik tidak hidup, semuanya mati. Komunikasi putus, rumah sakit yang walaupun sudah dibersihkan, sudah rapi, sudah siap menerima pasien tapi tidak bisa. Penderitaan orang tanpa listrik berhari-hari itu luar biasa psikologisnya. Karena itu luka yang tak tampak, Bang. Betul, itu luka yang nggak tampak dan satu hari akan jadi luka yang lebih dalam lagi kan. Tapi memang lagi-lagi saya pribadi Bang ya melihat, udahlah kita pemerintah ini kan punya segalanya, punya kekuasaan yang kuat. Kita dukung sama-sama. Ayo, saya sebagai influencer juga mendukung lah. Kita ingin, tapi kita nggak tahu juga gimana cara mendukungnya gitu kan. Memulainya kan. Ya, kita kasih masukan ini. Komunikasinya diperbaiki, komunikasinya. Kita harus bagaimana menganggap bahwa semua orang berperan, bukan hanya kita, itu aja.
Nggak perlu harus kita jadi bintangnya, semuanya berperan, apresiasi aja semuanya. Karena teman saya influencer bilang gini, awalnya tuh kita kasih masukan ke pemerintah, tapi karena ada perubahan, akhirnya kita maki-maki. Itu dia. Awalnya dia benar bagus awalnya dia, cuman dia punya saudara kasih tahu kita butuh ini dia ngomong, cuman kok lama akhirnya dia maki-maki. Karena tidak ada respon akhirnya maki-maki. Iya, ini tadi kan pemerintah kalau mau jalan kan harus ada operator operasionalnya, susah. Ini, akhir tahun nggak ada lagi belanja, mana ada kalau di pemerintah. Dia tinggal laporan aja kan, tinggal audit. Tiba-tiba datang, apalagi beberapa daerah kayak Sumatera Utara udah motong anggaran bencananya, udah dihabisin itu, udah nganggap nggak ada bencana, tiba-tiba kejadian. Di situ saya membaca sebagai akademisi lah ya. Di situ nih masalahnya nih, birokrasi, administrasi, pengeluaran keuangannya, ya kan. Jadi ya kita juga kalau jadi kepala daerah bingung mau ngapain kan. Kita ini kan negara yang katanya supermarket bencana. Bencana itu bisa datang dari mana saja ya, baik dari alam, apapun bencananya. Tapi kita selalu gagap dalam urusan komunikasi dan dalam urusan mengeluarkan biaya. Sementara kayak Jepang bagaimana cara dia menangani bencana. Ada teman saya cerita di Jepang itu bencananya pagi hari, besok paginya tuh udah rapi tuh. Karena uang bisa keluar dengan cepat dia bilang. Nah itu, saya melihat di situ, saya menduga di situ. Karena kayak pemerintah daerah kan, Pak Prabowo kan kemarin mau ngeluarin berapa miliar buat daerah, itu setelah berapa hari itu kan. Bagaimana proses pencairan panjang lagi tuh. Iya. Ya, kayak saya juga minta buat ini kan, teman-teman daerah pengen cari donasi ke perusahaan BUMN misalnya, buat, ya kan kita kirim proposal, kita sampein tuh nih. Sama juga pencairan lama juga. Disurvei dulu ya kan aturan mereka ya kan, nanti udah disetujui nih tunggu 3 hari kerja. udah 10 hari baru cair. Sama kayak teman-teman influencer, dia kalau ngajuin ke Kemensos untuk mengeluarkan donasi supaya melaporkan itu juga lama menurut mereka. Akhirnya daripada nunggu lama sebenarnya orang perlu makan, jadi buka aja dulu. Ya jadi ini situasi darurat, ini krisis, kalau ada yang marah-marah itu normal. Dalam situasi krisis ya ada yang marah-marah, itu normal. Dan perlu juga kita memperbaiki sistem tentang birokrasi, kedaruratan kebencanaan ya. Iya. Darurat kebencanaan. Dan memang isu jadi Kementerian Bencana itu juga saya kira menarik dikaji ya. Karena badan, lagi-lagi kalau badan itu kan gimana ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Ya tidak sekuat menteri lah dia. Ya. Tidak sekuat menteri. Dan tidak pernah ikut sidang kabinet juga. Iya, padahal kan ini krisis ini. Kemarin di Tegal Guci betul. Sebelumnya Bandung Barat. Iya. Dan BMKG sudah memprediksi sampai akhir tahun curah hujan cuaca ekstrim akan muncul di banyak daerah. Betul. Jadi Kementerian Bencana Abang dukung? Kalau secara pribadi saya dari kita lihat beberapa riset di negara lain perlu karena kita ring of fire. Ya. Supaya lebih kuat, lebih power ya. Kemudian ready dia dari segi administrasi. Kalau dibuatlah perlindungan proteksi kepada mereka yang bekerja ya. Karena kan situasinya darurat banget. Kemanusiaan, nyawa. 1.000 orang itu saya kira cukup besar itu. Saya kira yang hilang tuh ya dianggap meninggal mungkin. Jadi 1.200, 1.300 besar itu. Ya, dan nilai yang sangat besar. Iya, berarti sekalian aja jadi menterinya sekalian ya. Ampun. Iya. Jangan. karena dari kementerian kan juga harus paham psikologi. Oke, kita balik ke psikologi yang mana ini juga menjadi kompetensinya Bang Iqbal. Iya. Psychological first aid, pertolongan pertama psikologi dari dampak bencana yang dialami, dari traumatik yang dialami oleh para korban ini, apa yang akan dilakukan sebaiknya? Enggak, karena ada tokoh yang datang ke tempat bencana, kemudian dia ngisi dongeng, kemudian dihajar tuh sama orang. Ngapain pengungsi dikasih dongeng? Kalau dia butuhnya makan gitu kan. Kan kita jadi bingung deh. Jadi nggak ngeliat situasi. Jadi memang ketika situasi darurat, masa tanggap darurat, itu fase-fase orang kocar-kacir. Jangan diceramahin, jangan dulu ini. 3 hal. Yang pertama didengarkan. Dengerin aja mereka, Ya Bu, dia marah-marah, maki-maki aja udah, ya siap. Termasuk para psikolog yang terjun ke lapangan. Iya, dan itu nggak harus psikolog, bisa siapapun bisa melakukan PFA tadi, psychological first aid itu. Ya, itu bisa dilakukan aparatur, pemerintah daerah, kepala desa, keluarga sendiri, teman sendiri ya. Yang kedua, hubungkan, connected ya.
Masih banyak mereka yang tidak terhubung dengan keluarganya. Hubungkan yang anaknya hilang, istrinya hilang, cari ya. Buat sistem pencarian ya, satu komando ya. Yang hilang kemari lapor. Ya. Yang ketiga, bawa ke tempat yang aman. Itu psikologi namanya, itu pertolongan psikologi. Tempat yang aman, yang tidak ada mungkin nyaman lagi, tidak mungkin kena banjir lagi. Karena kan sampai sekarang hujan, Bang. Saya waktu di Tamyang itu ngeri juga, bisa takut nggak bisa pulang. Karena hujannya itu kayak gitu. Seharian, dari malam sampai pagi. Seharian tuh. Dan itu potensi longsor susulan akan muncul. Masih muncul. Jadi itu 3 hal yang awal-awal pertolongan pertama psikologi itu ya? Itu kita perlukan. Jangan ceramah, ya kan? Karena orang sabar ya, Bunda tahu dia sabar itu. Nggak bisa, sama kayak kita takziah. Nggak boleh kita bilang, oh diceramahin kamu harus sabar, kematian itu. Dia tahu, dia lagi sedang bersedih. Ya, dia sedang bersedih, maka biarkanlah sedih. Karena itu situasi normal. Kehilangan sedih, normal. Kalau dia nggak nangis, baru kita curiga. Itu nggak normal. Gitu loh. Jadi dengarkan apa yang... Dengarkan aja. Dengan apa yang mau dia mau. Oh, saya udah 2 hari nggak makan, saya dibiarkan sendiri, yang lain pergi. Ya kan? Karena di Tamyang tuh ada yang cerita, ibunya meninggal karena bukan dia karena nggak mau ngungsi, tapi dia nggak mau tinggal di rumah. Nggak mau tinggal di rumah. Karena saking dia cintai sama rumahnya, saking dia ini adalah hartaku satu-satunya, ia meninggal. Ya itu kan harus dipaksa, itu kocar-kacir situasinya. Jadi kalau cerita teman-teman di sana, awal kejadian itu 10 hari hujan nggak berhenti. 10 hari. Non-stop. Kapan tahapan psikologi itu akan masuk? Kalau seandainya pada masa tanggap darurat, kita 3 poin utama itu. Nah sekarang sudah masa pemulihan, itu sudah mulai kita, istilah masyarakat namanya trauma healing. Tapi bukan trauma healing sebenarnya, ya konseling lah. Konseling, baru kita intervensi sedikit-sedikit. Kalau sudah ada, karena gini, orang yang tidak semua orang kuat. Ada orang yang memiliki riwayat gangguan jiwa. Ada orang yang punya pengaruh genetik gangguan jiwa. Ada orang yang punya masalah kesehatan mental. Ditambah bencana, stresornya jadi kena dia. Depresi ya, depresi itu macam-macam juga, ada yang ringan, ada yang berat ya. Ya mulai menarik diri, mulai merenung ya, mulai nggak bisa tidur, mulai cemas ya, teriak-teriak ya, atau dia nangis terus gitu ya. Nah, ini memerlukan psikolog, psikiatris dan lain-lain. Oke, itu artinya setelah masa tanggap darurat, pada saat rekonstruksi dan rehabilitasi, itulah tahapan psikologisnya yang harus kita bangun untuk mengembalikan rasa traumatik. Cuma pertanyaannya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu memang kayaknya untuk urusan psikologi ini agak kurang, bahwa ini penting atau enggak sih? Gitu. Ya itu, saya belum melihat itu perhatian khusus di situ. Termasuk kesehatan juga baru mau dikirim kan, yang koas itu. Tapi saya sedikit membedakan ya, menarik ini Sumbar ini. Kenapa Sumbar itu dia agak lebih cepat? Karena rutin dia latihan, saya lihat. Saya ingat beberapa bulan lalu itu BNPB latihan di situ. Latihan tanggap darurat ya. Ini penting itu, karena di sana ada lempengan yang suatu hari juga akan terjadi gempa besar pada edisinya. Oh, jadi simulasi itu penting ya? Simulasi itu penting. Sama kayak di murid-murid di Jepang ya? Iya, hampir tiap bulan mereka tuh melakukan simulasi gempa, kalau ada tsunami. Iya. Di kita kayaknya perlu itu yang dilakukan. Iya. Makanya karena ada wacana pembentukan Kementerian Kebencanaan, ya saya melihat sosoknya salah satunya potensinya ada. Jangan, apa kata dunia. Tapi memang Bang, ini kan bencana, kalau tsunami itu kan murni dari alam. Iya. Dari alam, kena laut, lautnya ini. Jadi tidak ada perbincangan penyebab. Iya. Kalau ini kan nih udah banjir, ada longsor, kemudian ada pembalakan liar, kemudian tambang sawit. Jadi akhirnya kompleks. Jadi diskursus sosial media itu bukan cuma urusan pengungsi, tapi juga urusan penyebab, dan itu jadi crowded betul. Jadi campur aduk tuh semuanya tuh. Ya makanya tadi lagi-lagi kita nggak meragukan lah sosok presiden kita ini. Dia punya pengalaman tempur, ya kan, fisik kuat, ya kan. Saya kira mantap ini. Tinggal tadi lagi-lagi teman-teman yang bekerja di kabinet, teman-teman yang bekerja di lingkup sekitar presidennya harus bisa lebih menampilkan konten-konten yang humanistik tadi. Ya. Ini jangan denial gitu, jangan reluctant dengan situasi. Udah, ini memang kacau, memang kacau udah. Kita pun kalau jadi bupati, jadi wali kota nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena medannya berat banget. Makanya tadi TNI udah 3 orang yang korban kan.
di bencana ya. Iya. Itu juga perlu kita atensi gitu. Kita perlu apresiasi, keluarganya juga meninggal gitu kan. Tapi lagi-lagi saya lihat memang ini nggak bisa ngandalin aparat setempat karena mereka udah kacer-kacer juga. Watali itu habis. Jadi artinya memang harus dibangun kerjasama antara pemerintah, TNI, Polri itu ya, termasuk TNI, Polri dengan Betul. masyarakat dan relawan-relawan yang hadir di sana. Dan pemediaan yang baik. Pemediaan yang baik. Tetapi tidak monoton, tidak kayak Satu arah. ya, tidak satu arah, tidak monoton ya. Dan tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. dibuat-buat. Ya, kita siap ya membantu mensupport. Bahkan kita sekarang udah kita positif semua sekarang. Ya. Positif lah. Mau gimana lagi nih Iya. situasi ini berat. Karena kita jadi presiden pun kita juga bingung kan. Betul. Karena sistem administrasi ini lagi-lagi. Makanya saya mencatat di sini sistem administrasi saya menduga banget ini. Iya ya, kayaknya itu. Orang akhir tahun udah nggak punya uang, semua belanja modalnya udah habis. Dan Ya itu kan? harus dipotong, Jadi harus dipercepat ya. Dan terjadi pemotongan efisiensi. Ya, sumber aja 2,6 triliun. Ya, Aceh aja sekian triliun. Jadi nggak punya apa-apa lagi pemerintah daerah. Di situ akhirnya memunculkan image lambat tadi. Ya. Image-nya tadi. Tapi kan pemerintah punya uang besar, ya. Pak Prabowo bisa instruksikan Pak Purbaya segera cairkan. Ya, nggak usah nunggu Apalagi ada udah disebut permintaan. 8M gitu ya. Iya, nggak usah ada nunggu permintaan dan lain-lain. Itu saya kira yang terjadi. Kita membahas secara ilmiah lah ini, Bang. Iya. Gimana terjadi, kenapa dibilang lambat, kenapa? Kalau saya lihat ya ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi sekarang semuanya sudah cepat. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Ya, Bang Iqbal saya telah mau hadir. pantun dulu nih, mumpung ada orang Melayu di sini. Cakep. Bukan petir sembarang petir. Mantap. Cakep. Petir menyambar di hari Rabu. Cakep. Banjir Sumatera bukan cuma air, ada lumpur dan batang kayu. Wih, baik, keren sekali. Tapi kata orang Melayu nggak beradab kalau nggak dibalas. Silakan, Pak. Anak raja memakai katun. Cakep. Katun dibungkus dengan kain perca. Mantap. Saya tak bisa lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Baik, Sobat Indo, bencana mungkin bisa meruntuhkan bangunan. Tapi kita punya pilihan, tidak membiarkannya meruntuhkan harapan. Saya Ike Kesuma pamit, Saya Gai Perto Sigit. sampai jumpa di To The Point aja berikutnya. To the point aja.